You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Baiklah, untuk Bapak Azwar Saparudin dan Ibu Ana Damayanti, baiklah saya memperkenalkan diri. Saya sini sebagai observer untuk pengamatan kegiatan coaching Bapak dan Ibu yang akan laksanakan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk kegiatan coaching untuk Bapak Azwar dan Ibu Ana Damayanti untuk melibatkan 3 elemen yang kita sudah tahu kompetensi yang akan dilakukan coaching. Pertama yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Serta yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Untuk kompetensi kegiatan coaching ini 3 elemen untuk dilibatkan alur tirta. Jadi Bapak dan Ibu akan menggunakan 3 elemen tersebut sesuai dengan alur tirta. Baiklah, itu sebagai kegiatan yang kita akan laksanakan. Selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya saya akan bertanya, siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coachee? Saya mau nyoba sebagai coach ya, Pak. Dan saya sebagai coachee, Pak. Oke, untuk Ibu Ana Damayanti sebagai coach dan Bapak Azwar Saparudin sebagai coachee. Baiklah, untuk melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sudah siap untuk Ibu Ana dan Siap, Bapak Pak. Azwar? Siap, Pak. Oke, Kak, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, Pak Azwar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ini. Pak Azwar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya Bu, Ya, ada apa namanya? Boleh nggak saya mengganggu waktu Bu Ana hari ini? oh boleh Pak. Karena kebenaran saat ini saya sedang kosong untuk jam mengajarnya. Oke. Silakan, ada apa Pak ya? Iya Bu, ini saya ingin bercerita tentang ada sedikit permasalahan nih Bu. Kan saya sebagai wali kelas, jadi Ya. siswa saya ini ada sedikit masalah di dalam belajarnya. Jadi, Seperti itu. iya. Jadi di 3 minggu ini prestasi anak saya ini menurun Bu, beda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, apa yang menjadi tujuan Pak Azwar? Jadi harapan saya nanti setelah bercerita kepada Bu Ana, jadi saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan anak saya ini Bu. Jadi saya berharap dengan bercerita nanti kepada Bu Ana, saya bisa menyelesaikan permasalahan anak saya ini Bu. Ya, semoga Pak ya. Semoga nanti kita saling sharing, kita saling membantu ya, seperti itu. Siap, iya. Ya, dari permasalahan yang Pak Azwar alami tadi, ini kan sedih banget gitu ya. Padahal prestasi anak yang biasanya meningkat, menurun seperti itu Pak ya. Kira-kira Pak Azwar, apa yang sudah Pak Azwar lakukan seperti itu Pak? Iya, yang sudah saya lakukan, yang pertama tentu karena kemarin itu ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran gitu Bu, tentang prestasi anak saya di masing-masing pelajaran. Kemudian saya menemui langsung itu anak saya dan menanyakan secara langsung,
Kenapa dalam 3 minggu ini prestasi kamu menurun, Nak, gitu kan. Oh ya. Kemudian anak saya ini menjelaskan bahwa saat ini dia tidak nyaman berada di rumah gitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi dia tidak nyaman gitu, Pak ya, berada di rumah. Kalau boleh tahu, kenapa dia ketidaknyamanannya di rumah, Pak? Iya, kemarin juga saya saya tanyakan alasan kenapa tidak nyaman di rumah gitu. Iya. Dan anak saya menjelaskan bahwa saat ini beberapa minggu ini sering terjadi cekcok antara orang tuanya. Terkadang dia pada saat pulang sekolah lagi mendengarkan orang tuanya lagi ribut gitu, lagi cekcok gitu. Kemudian pada saat istirahat gitu di kamar terdengar lagi kecekcokan antara kedua orang tuanya. Jadi dia di rumah itu merasa tidak nyaman gitu. Untuk belajar juga tidak bisa fokus gitu. Seperti itu, Pak ya. Jadi kasihan sekali ya anak itu ya. Jadi pengaruh ke psikis dia ya, karena ketidakharmonisan dalam keluarganya seperti itu, Pak ya. Dan Pak Azwar tadi juga sudah melakukan mencari informasi terhadap anak tadi ya, Pak ya. Penyebab kenapa prestasinya bisa menurun. Berarti karena itu tadi, Pak, karena tidak terjadinya keharmonisan di dalam keluarganya seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, Pak Azwar tadi kan sudah ada yang Pak Azwar lakukan untuk mencari informasi, untuk membantu anak tersebut, Pak ya. Kira-kira kalau diukur dari skala nih 1 sampai 10, Pak Azwar sudah melakukan keberapa? Sampai poin keberapa? Sepertinya kalau misalnya diukur dengan ukuran angka gitu, dari 1 sampai 10 sepertinya yang sudah saya lakukan itu di angka ke-8 kayaknya. Oh, ke angka di angka 8. Terus Pak Azwar punya target berapa? Ke angka berapa nih? Kalau target sih saya berharap ya setidaknya 9 gitu, Bu. Karena kalau 9 artinya permasalahan dari anak saya ini mendekati selesai gitu permasalahannya, dan bisa diselesaikan dengan baik. Oh, seperti itu. Jadi Pak Azwar punya target 9 seperti itu, Pak ya. Nah, dari usaha yang sudah Pak Azwar lakukan yang bernilai 8 tadi mau ditingkatkan menjadi 9, kira-kira usaha apa yang akan Pak Azwar tingkatkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan anak Bapak tadi? Iya. Jadi untuk secara hubungan antara wali kelas dengan anak gitu di dalam wali kelas, saya sudah merangkul anak saya, Bu ya. Saya berbicara 4 mata dan kemudian menanyakan awal permasalahan orang tuanya gitu kan. Kemudian hal apa yang harus dia lakukan saat ini, saya kasih semangat, motivasi terhadap anak saya. Tapi menurut saya kalau misalnya ini orang tuanya belum tahu, jadi menurut saya permasalahan ini saya rasa tidak akan selesai. Untuk kedepannya setelah ini mungkin yang akan saya lakukan adalah berbicara dan bertemu langsung kepada orang tuanya gitu, Bu, menjelaskan duduk permasalahan tentang prestasi anaknya di sekolah gitu. Nah, untuk menghadapi permasalahan anak Bapak ini, apakah Pak Azwar mau bekerja sendiri atau Pak Azwar mau ada yang membantu seperti itu, Pak? Tentu saya sangat butuh sekali bantuan, Bu. Nah, di dalam hal ini saya sudah berkomunikasi kepada guru bimbingan konseling, guru BK. Kemudian juga saya berkonsultasi kepada wakil kesiswaan gitu, Bu. Menurut saya hal ini sangat penting karena saya rasa mereka juga harus tahu ternyata ada siswa di sekolah kita yang memiliki permasalahan menurut saya lumayan rumit gitu. Tadi yang benar yang disampaikan oleh Bu Ana bahwa ini menyangkut psikis anak juga gitu, mental anak gitu. Iya.
memang Pak ya, kita dalam menjalankan tugas itu harus bekerja sama Pak ya, tidak bisa kita mengatasi sendiri seperti itu Pak. Anak kita di sekolah itu merupakan memang anak kita, tanggung jawab kita, tapi jika dia punya masalah seperti ini ya memang kita harus menyelesaikan. Benar kata Pak Azwar tadi bahwa akan melibatkan wakil kesiswaan seperti itu Pak ya, untuk menjembatani seperti itu Pak ya, untuk berdiskusi kepada orang tuanya seperti itu. Jangan sampai Iya, Bu. psikis anak bebannya ditambah berat ya Pak ya. Iya, Nah, benar, Bu. iya, kira-kira nih apa ada hambatan Pak untuk melaksanakan ini yang akan menjadi tujuan Bapak ini? Iya, untuk hambatannya sendiri kan sebenarnya di sini kayak permasalahan keluarga yang rumit karena ini menyangkut kedua orang tuanya gitu Bu ya. Iya. Saya rasa ada hal yang sangat pribadi kenapa mereka cekcok di rumah gitu orang tua siswa saya ini. Nah, yang saya sebagai hambatan itu saya itu bingung bagaimana nih cara menyampaikan secara langsung kepada orang tua anak saya ini bahwa prestasi anak mereka ini menurun gara-gara pengaruh di gitu Pak rumah ya. Pengaruh di rumah terjadi cekcok dua orang tuanya ini. Saya takut salah menyampaikan gitu Bu. Iya. Jadi itu yang menjadi kendala, saya masih berpikir keras bagaimana nih cara yang tepat gitu. Iya. Karena pemahaman kan berbeda ya Pak ya, dari kita mungkin dengan orang tuanya mungkin berbeda. Kalau kita dalam dunia pendidikan mungkin memahami bahwa ketidakharmonisan tadi bisa berpengaruh pada psikis, apalagi sampai menurunkan prestasi anak tadi ya Pak ya. Nah, kira-kira hambatan tadi Pak Azwar sudah punya solusi belum gimana cara ngatasi hambatan tadi? Untuk mengkomunikasikan kepada orang tua tadi. Iya, untuk solusi sudah ada Bu yang saya rencanakan gitu. Benar yang tadi Ibu tanyakan apakah saya butuh bantuan gitu. Nah, jadi nanti untuk solusinya mungkin kalau saya sendiri sepertinya saya masih kurang yakin gitu, makanya nanti saya akan mengajak guru BK dan juga wakil kesiswaan nanti kayaknya home visit gitu Bu. Kalau misalnya hanya di sekolah kayaknya visit jadi lebih agak terjamin juga rahasianya ya Pak ya, karena kan kalau ke sekolah banyak yang tahu gitu Pak ya, kalau ke rumah kan agak terjamin seperti itu Pak. Iya, karena saya meyakini kalau misalnya di rumah walaupun misalnya ada terjadi perkataan yang sedikit keras, jadi orang tidak tahu gitu. Kalau misalnya di sekolah nanti akan terdengar gitu. Saya berharap itu saya bisa ngobrol kepada kedua orang tuanya, bukan salah satu gitu Bu. Masya Allah, strategi Pak Azwar sudah bagus sekali Pak ya. Sudah bekerja sama, mau menjalin kerjasama dengan guru BK dan juga wakil kesiswaan untuk menyelesaikan permasalahan dari anak tadi, untuk membantu agar prestasinya bisa meningkat seperti itu Pak ya. Kalau cara ini sudah berhasil Pak, usaha Pak Azwar ini sudah berhasil, anaknya sudah bisa semangat lagi, sudah berprestasi baik lagi seperti itu Pak ya. Kira-kira bagaimana cara Pak Azwar untuk mempertahankan apa yang sudah Pak Azwar lakukan ini? Tentunya hal yang saya lakukan adalah menerapkan memantau anak saya, kemudian strategi yang saya lakukan ini akan saya berbagi kepada teman ketika ada mengalami permasalahan yang sama ataupun misalnya permasalahan yang berbeda. Kemudian strategi yang saya lakukan ini menurut saya kalau misalnya berhasil adalah hal yang sangat baik Bu untuk digunakan di sekolah, dan saya akan berbagi kepada rekan-rekan sejawat gitu. Oh seperti itu ya Pak. Mungkin permasalahan Pak Azwar ini juga dialami oleh wali kelas yang lain seperti itu Pak ya. Jadi bisa saling berbagi ilmu seperti itu Pak ya. Oh ternyata seperti ini nih, seperti ini, dipelajari dulu masalahnya seperti itu Pak ya. Sekarang Pak Azwar sudah bisa cerita,
sudah mulai gimana perasaannya? Sudah Yang bisa pasti, mengungkapkan permasalahan anak tadi. iya, yang pasti saya merasa lega gitu, Bu. Jadi apa yang unek-unek di dalam hati saya bisa keluar, bisa berbagi, bisa sharing, dan saya muncul gitu strategi saya untuk menyelesaikan permasalahan anak saya sendiri. Nah, dan saya tidak ragu lagi dengan strategi yang akan saya lakukan gitu, Bu. Saya sangat senang sekali bisa sharing kepada Bu Ana terkait permasalahan anak saya ini, Bu. Oh iya Pak, semangat Pak ya, semoga nanti sesuai rencana yang Bapak susun seperti itu Pak, untuk mengatasi, membantu permasalahan dari anak Pak. Jadi prestasi anak bisa meningkat, bisa kembali lagi, dan tentunya anak menjadi ceria Pak, tidak murung lagi seperti itu Pak ya. Oke, ya semangat Pak untuk selalu berjuang membantu. Terima kasih Bu anak Ana kita atas waktunya dan sharing-sharing yang luar biasa hari ini terhadap permasalahan anak saya, Bu. Ya, pokoknya kita saling bantu ya. Pak Azwar, ya sama-sama Pak Azwar. Ya Bu Ana, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Ana sudah melakukan coach dan Bapak Azwar sebagai coaching. Yang saya akan hasil pengamatan saya akan melakukan umpan balik. Ya. Baiklah, untuk Ibu Ana selaku coach, apa yang Ibu Ana rasakan setelah melakukan coach? Iya, selama tadi pembicaraan dengan Pak Azwar, di mana saya sebagai coach dan Pak Azwar sebagai coachee, di sini menurut saya sudah melaksanakan kompetensi inti sebagai coach Pak ya, di mana saya telah mengadakan kehadiran penuh di situ. Setelah itu saya juga mendengarkan dengan hati permasalahan yang dialami oleh Pak Azwar, karena di sini apalagi menyangkut tentang anak seperti itu Pak ya, karena permasalahan Pak Azwar ini berpengaruh juga ke psikis anak seperti itu Pak. Setelah itu saya juga selain mendengarkan juga berusaha untuk menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Nah, untuk alur tirta yang sudah Pak Doni anjurkan tadi pada saat sebelum pelaksanaan coaching tadi, untuk alur tirtanya di mana saya sudah melaksanakan alur tirta tersebut. Yang pertama, saya menanyakan tujuan Pak Azwar, ya, tujuan Pak Azwar dalam pertemuan ini, apa yang Pak Azwar inginkan seperti itu Pak ya. Setelah itu saya juga mengidentifikasi permasalahan Pak Azwar, apa masalah yang dihadapi oleh Pak Azwar ini. Ternyata masalahnya tentang prestasi anaknya yang menurun seperti itu Pak. Nah, dari bincang-bincang kami tadi Pak, Pak Azwar juga telah menemukan perencanaan, ya, telah menemukan strategi apa yang akan dilakukan Pak Azwar. Ya, ternyata Pak Azwar akan juga melibatkan rekan sejawat di sini berupa guru BK dan juga wakil kesiswaan, mohon maaf, untuk menjembatani, mendiskusikan kepada orang tua siswa tersebut, memberikan pemahaman bahwa jika anaknya tadi punya beban psikis, nanti pengaruh juga ke prestasinya. Mungkin orang tuanya kurang memahami seperti itu Pak. Dan Pak Azwar juga dia akan mengadakan home visit seperti itu Pak, dengan tim bersama guru BK dan wakil kesiswaan. Setelah itu saya juga tadi sempat mencari informasi juga tentang tanggung jawab Pak Azwar ya ke depan, dan bukan hanya pada saat ada masalah ini ya, untuk tanggung jawabnya gimana. Dan Pak Azwar tadi menyatakan dia akan berbagi ilmu pengalaman yang sudah
didapatkan dari menyelesaikan permasalahan ini, juga dia menyampaikan adanya komitmen dari permasalahan yang sudah diselesaikan. Mungkin itu Pak pengalaman yang sudah saya alami selama melaksanakan coaching bersama Pak Azwar. Oke, terima kasih Ibu Ana Damayanti selaku coach sudah memaparkan. Baiklah, pertanyaan untuk Pak Azwar. Nah, tuh ini Pak, kita sebagai refleksi diri ya Pak ya, umpan. Ya, siap Pak. Baiklah. Apa perasaan Bapak setelah Bapak menjadi coaching untuk kegiatan ini Pak? Perasaan Bapak? Oke. Jadi saya sangat merasa senang sekali Pak sebagai coach. Tadi yang sebagai coachnya adalah Bu Ana. Dari permasalahan yang saya alami, kemudian dengan kemampuan coach yang dilakukan oleh Bu Ana, jadi pemikiran-pemikiran tentang penyelesaian permasalahan itu muncul gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Ana itu memunculkan strategi-strategi yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa saya ini Pak. Jadi saya sangat merasa senang sekali, sangat merasa terbantu dengan sharing atau berbagi permasalahan gitu, dan Bu Ana sebagai coach sangat membantu sekali gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Azwar Safarudin sebagai coaching. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu yang ada di depan saya, terima kasih sudah menyampaikan refleksinya yang nanti akan menjadi pembelajaran kita semua. Untuk saya pribadi selaku pengamat atau observer, saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, penyampaian yang kurang berkenan. Mohon maaf karena saya sini juga masih belajar. Terima kasih untuk Bapak Azhar Safarudin dan Ibu Ana Damayanti, sukses selalu, maju terus untuk kegiatan pendidikan guru penggeraknya, bergerak dan menggerakkan untuk pendidikan bangsa Indonesia. Saya akhiri. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Azwar dan Pak Doni. Selamat Gimana pagi, kabarnya Bu Ana? pagi ini? Selamat pagi Bu Ana Damayanti. Alhamdulillah menyambut puasa di hari pertama. Semangat pasti. Semangat. Oke. Baiklah, untuk Pak Azwar dan Pak Doni, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktik sebagai coaching ya. Pak Azwar nanti silahkan sebagai coach dan Pak Doni nanti sebagai coachee. Ya, seperti itu. Jangan lupa sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, untuk Pak Azwar yang sebagai coach untuk melaksanakannya sesuai dengan alur tirta ya yang sudah kita pelajari, dan juga kompetensi intinya nanti silahkan diterapkan di dalam pelaksanaan coaching kita. Bagaimana Pak Azwar dan Pak Doni, bisa kita mulai sekarang? Siap, bisa Bu Ana. Oke, silahkan. Halo, assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azwar. Selamat pagi Pak Doni. Sepertinya mukanya ini berseri-seri, semangat kayaknya ya. Iya Pak, karena antusias untuk mengikuti coaching ini Pak. Oke. Oh iya Pak Doni, katanya ada sesuatu hal yang ingin Pak Doni ceritakan sama saya Pak Doni. Kira-kira apa Pak Doni yang mau diceritakan? Iya Pak, sebenarnya saya pribadi nih Pak mau diskusi lah dengan Bapak Azwar terhadap murid kita ya, yang mana menurut saya murid saya ini yang masih perlu bimbingan dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya pagi ini Bapak sibuk nggak? Kalau
Saya pagi ini tidak sibuk Pak Doni, sangat senang sekali kalau misalnya ada yang Pak Doni mau ceritakan sama saya. Nggak apa-apa Pak Doni, saya siap kok. Oke, terima kasih Pak sudah ini apa namanya mau mendengarkan. Ini Pak, begini Pak ya. Sebenarnya saya ini mau diskusi dengan Bapak pada anak murid Iya, kita tentang anak murid kita. Si iya, Iwan sama si Joko, Pak. iya. Ada apa dengan Iwan sama sama si Joko Pak Doni? Untuk si Iwan, Pak, ini tentang pengetahuan dan nilai sumatif mereka. Iwan sama si Joko ini, Pak. Oh, jadi ada permasalahan nilai sumatif dari si Iwan dan Joko ini ya Pak Doni? Iya, Pak. Oke. Mereka berdua Oh iya ini, Pak Doni. Mereka berdua Iya. ini, Pak, untuk dalam proses pembelajaran, mereka tuh asik sendiri pada saat saya menjelaskan materi, tujuan pembelajaran, sampai tidak menyimak. Padahal saya sudah melakukan pendekatan pribadi, sudah menegur mereka secara empat mata, itu Pak. Jadi pada saat belajar Iwan dan Joko ini bahasa ininya tidak memperhatikan gitu Pak ya. Jadi kurang fokus gitu ya. Oke. Oke, baik Pak Doni. Untuk nanti di akhir pembicaraan kita, kira-kira apa nih keinginan Pak Doni? Ya, sebenarnya sih saya mau apa Pak ya, gimana ya? Kalau menjelaskannya tuh untuk mereka berdua itu saya pengen punya program sendiri Pak. Karena saya berharap si Iwan sama si Joko ini bisa antusias untuk proses pembelajaran materi saya, lebih apa namanya, lebih memperhatikan itu Pak. Oke, baiklah Pak Doni. Oh ya Pak Doni, tadi kan permasalahannya itu pada saat belajar Iwan dan Joko ini kurang fokus. Jadi pada saat Pak Doni menjelaskan dia asik sendiri gitu ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Doni lakukan ketika si Joko dan si Iwan ini melakukan yang Pak Doni ceritakan tadi, dia asik sendiri. Apakah Pak Doni sudah memanggil secara langsung dan menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik atau gimana Pak Doni? Untuk hal itu sudah saya melakukan Pak dalam proses pendekatan pribadi, dalam menanyakan mereka, bahkan sampai saya menegur, atau kalau di sini saya membimbing mereka Pak. Nah itu Pak, sudah saya melakukan itu Pak. Oke. Terus apakah Pak Doni menanyakan apa alasan mereka pada saat Pak Doni mengajar mereka asik sendiri? Kalau masalah tersebut saya sudah tanyakan ke Iwan sama si Joko, apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu, sehingga mereka tidak menyimak materi saya sudah Pak. Nanti untuk kedepannya saya akan lebih coba lagi Pak pendekatan untuk si Iwan sama si Joko itu ya dalam proses pembelajaran ya kedepannya nanti saya akan menggunakan metode menampilkan laptop untuk belajar agar tidak menonton atau menggunakan gadget. Oke. Oh ya Pak Doni,
Berarti hampir setiap belajar ya, Iwan dan Joko melakukan hal yang sama yang Pak Doni ceritakan tadi, bahwa mereka itu tidak fokus belajar, asik sendiri. Ya, Apakah ya mungkin dalam proses pembelajaran semester 2 ini 80% Pak. 80% mereka berdua itu ya seperti itu. Kegiatannya asik sendiri, tidak menyimak. Itu Pak. iya, apakah orang tua mereka tahu Pak Doni kalau mereka pada saat pelajaran Pak Doni tidak fokus belajar? Kalau masalah orang tua, saya belum Pak. Cuma saya sudah cerita dengan BK. Tetapi ya BK nanti disampaikan dengan wali kelas. Karena ya itu sebagai komunikasi saya antara guru dengan murid-murid di SMA 1 Lawang Kidul. Untuk orang tua belum Oke. saya Pak. Oke, benar sekali ya Pak Doni. Apa yang sudah dilakukan Pak Doni itu konsultasi ke guru BK, menurut saya itu sudah hal yang tepat Pak Doni, karena siswa tidak juga lepas ya dari tanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab semua guru, tetapi di dalam hal ini guru BK juga sangat andil gitu. Ketika ada permasalahan dalam siswa, guru BK juga harus andil di permasalahan tersebut. Baik. Oh ya Pak Doni, kira-kira untuk permasalahan anak ini, Pak Doni apakah butuh bantuan untuk menyelesaikannya atau bagaimana nih Ya, dari lingkungan sekitar? kalau menurut saya Pak, ya mungkin untuk si Hidayat sama si Joko ini, ya, untuk saat ini biar saya sendiri Pak. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya. Karena komitmen saya di sini, saya mau diskusi dengan Bapak bagaimana prospeknya nanti. Sebab saya tuh melihat mereka berdua ini, kalau sudah di apa namanya sama lingkungan sekolah, mungkin salah paham. Makanya saya di sini nih Pak, saya tanya mau diskusi dengan Bapak tentang Hidayat jangan sama si Joko ini. Ya mungkin ya saya diskusi ini, saya sejujurnya dari perasaan saya ya mungkin saya kepikiran mereka berdua Pak. Iya. Terus itu Pak, ya insya Allah Iya. komitmen yang saya akan lakukan mungkin saya akan lebih untuk kedepannya atau besok, bahkan untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan menyediakan media-media game yang berbasis Oke. pelajaran. Selanjutnya Baik. ya mungkin untuk Oh, iya. itunya Pak, komitmen itunya Pak. Iya. Jadi Pak Doni, untuk secara prestasi sendiri, Iwan sama Joko ini bagaimana Pak prestasinya di sekolah? Apakah anaknya mempunyai prestasi yang bagus, misalnya di bidang akademik atau non akademik? Ya mungkin kalau untuk prestasi saya lihat, yang saya pantau sama saya analisis dari data sekolah, untuk akademik mungkin masih perlu bimbingan Pak. Tapi untuk non akademik menurut saya luar biasa. Kalau menurut saya non akademik dia luar biasa Pak. Oke, berarti di bidang non akademik Joko sama Iwan ini lebih menonjol gitu Pak ya? Iya, kalau Dibanding di akademi. Iya. Oke, Pak Doni, kira-kira strategi apa yang akan Pak Doni lakukan agar Iwan dan Joko ini ada perubahan gitu, biar mereka lebih fokus belajar, kemudian lebih memperhatikan lagi pada saat pelajaran Pak Doni? Ya, saya jelaskan tadi Pak. Saya akan menyiapkan media pembelajaran yang
berbasis game, yaitu game pembelajaran. Karena saya pantau si Iwan sama si Hidayat ini, Iwan sama si Joko ini maksud saya, mereka ini untuk proses pembelajaran yang ini akademik, ya mungkin asik sendiri dan nyimak. Mungkin saya di situ saya akan mengubah metode saya khusus untuk mereka berdua dengan game pembelajaran, Pak. Wah, keren sekali Pak Doni. Jadi Pak Doni sudah punya strategi tersendiri ya, agar Iwan sama Joko berubah gitu ya, lebih memperhatikan lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Keren sekali itu Pak Doni. Oke, Pak Doni, menurut saya strategi yang Pak Doni lakukan nanti itu sudah strategi yang bagus Pak Doni ya. Saya berharap apa yang dilakukan Pak Doni nanti bisa merubah fokus belajar Iwan dan Joko ya, supaya dia dalam belajarnya lebih memperhatikan lagi dan lebih fokus lagi. Baik Pak Doni, karena waktu kita tidak terlalu panjang Pak Doni ya, dari apa yang kita bicarakan ini, kira-kira hal positif apa yang Pak Doni dapatkan? Ya, untuk hal yang positif, satu perasaan Pak, karena saya diskusi dengan BK, mungkin dari BK punya trik sendiri. Nah, ini saya diskusi sama rekan sejawat atau rekan kerja. Ya, hal positif saya pertama saya bisa komunikasi. Bagaimana si Iwan sama si Joko ini bisa lebih antusias. Terus yang kedua Pak, hal positifnya yang kedua saya bisa lebih mewujudkan konsisten atau nilai-nilai komitmen, karena mungkin melalui percakapan ini yang insya Allah yang nanti akan selalu berkelanjutan, bersinambungan Pak. Itu hal yang positif bagi saya untuk ini ya. Yang ketiga terakhir, saya bisa memahami karakter anak ya. Mungkin saya diskusi dengan Pak Azwar ini, saya bisa memahami karakter mereka. Yang tadi yang Bapak bilang tadi tentang nilai akademik mereka, nilai non akademik mereka. Ya mungkin saya memahami, oh ternyata kodrat mereka yaitu Iwan sama si Joko ini menonjol di nilai non akademik. Nah itu saya lebih memahami tentang karakteristik beraneka ragam anak-anak kita Pak. Ya, itu hal positif saya Pak. Oke, keren sekali Pak Doni. Oke Pak Doni, terima kasih sudah mau berbagi ya sama saya tentang permasalahan siswanya. Saya berharap Pak Doni di pertemuan berikutnya sudah ada hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang baik, ada hal yang berubah dari Iwan dan Joko, dan semoga apa yang ingin Pak Doni terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar bisa terrealisasi, dan Joko dan Iwan lebih siap lagi dalam belajar dan fokus lagi. Keren sekali Pak Doni, terima kasih Pak Doni atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Azwar sudah mendengarkan. Sampai jumpa, ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Doni. Semangat Pak Doni. Ya, assalamualaikum. Dadah Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan pelaksanaan coaching ya di sini, di mana Pak Azwar sebagai coach dan Pak Doni sebagai coachee. Pak Doni sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan terhadap siswanya, yaitu si Iwan dan Joko. Ya seperti itu. Dan Pak Azwar tadi sebagai coach sudah menggiring gitu ya, menggiring Pak Doni untuk menemukan permasalahan apa yang sudah terjadi pada Iwan dan Doni. Setelah saya amati pada saat pelaksanaan coaching tadi, Pak Azwar sebagai coach sudah menerapkan kompetensi inti ya sebagai coach, karena ada 3 kompetensi inti,
Yang pertama itu hadir penuh, ya, kehadiran penuh. Setelah itu mendengarkan dengan hati dan juga ikut merasakan seperti itu ya. Jadi sosial emosionalnya sudah dapat di sini. Ya. Setelah itu Pak Azwar juga telah menerapkan alur tirta seperti itu ya, di mana alur tirta tersebut terdiri dari tujuan, ya, tujuan dilaksanakannya ini, setelah itu mengidentifikasi masalah, menanyakan perencanaan terhadap Pak Doni, dan tanggung jawab apa yang akan Pak Doni pikul ke depannya. Mungkin bisa Pak Azwar ulangi ya, bisa Pak Azwar kemukakan alur tirta yang sudah Pak Azwar kemukakan di sini untuk mengungkap, membantu permasalahan Pak Doni. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk alur tirta tadi yang kami lakukan, yang pertama itu adalah tujuan. Jadi tadi saya menanyakan sama Pak Doni, kira-kira Pak Doni hal apa yang ingin Pak Doni dapatkan dari perbincangan tadi, dan tadi Pak Doni sudah menjelaskan secara panjang lebar gitu kan. Yeah. Kemudian untuk identifikasi tadi ada beberapa pertanyaan yang untuk apa namanya mengungkapkan apa saja ya, mengungkapkan apa saja yang ingin Pak Doni lakukan, dan ternyata Pak Doni keluar semua apa yang ingin dia lakukan. Menjadi unek-uneknya. Unek-uneknya dan ujung-ujungnya muncul strategi yang akan Pak Doni lakukan terhadap permasalahan anak yang dihadapi. Dan tanggung jawabnya sendiri tadi saya apa namanya sampaikan sama Pak Doni, kira-kira Pak Doni, jadi nanti setelah dari pembicaraan ini hal apa yang ingin Pak Doni dapatkan dan lakukan gitu terhadap Iwan dan Joko. Dan Pak Doni tadi juga menjelaskan ya, sudah panjang lebar sekali. Dan tadi ya termasuk ya tanggung jawab itu termasuk harapan gitu kan. Harapan apa yang ingin Pak Doni dapatkan. Dan tadi sudah dijelaskan secara terperinci sekali oleh Pak Doni. Mungkin itu Bu Ana yang bisa saya sampaikan. Oke, baiklah Pak Doni dan Pak Azwar, untuk jika saya nilai ini kegiatan coaching pada hari ini kalau dari skala 1 sampai 10 ini saya bisa nilai pelaksanaan kita ini untuk nilai ke-9 seperti itu Pak ya, sudah hampir sudah sempurna karena Pak Azwar bisa membawa Pak Doni tadi mengarahkan seperti itu ya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja kegiatan coaching kita pada hari ini ya. Bisa kita tutup karena mungkin kita ada kegiatan yang lain ya Pak Azwar dan Pak Doni. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Doni dan Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azwar. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Baiklah, oke. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bapak Ibu. Ya, jadi Pak, yang harus saya sampaikan kepada Pak Doni sama Bu Ana, ada beberapa hal penting di dalam melakukan coaching atau kompetensi coaching itu sendiri gitu ya. Jadi yang harus diingat oleh Pak Doni dan Bu Ana untuk melakukan coaching itu yang harus dilakukan yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence gitu ya. Jadi Bu Ana dan Pak Doni harus benar-benar berada di tempat gitu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Tujuan dari mendengarkan secara aktif ini adalah agar antara coach dan coach itu sama-sama tahu permasalahan yang dibicarakan. Dan terakhir adalah nanti sebagai coach harus mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, agar bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dibicarakan. Nah, untuk coaching ini sendiri yang harus Pak Doni dan Bu Ana lakukan itu harus sesuai dengan alur tirta. Apa itu alur tirta? T yang pertama itu ada tujuan, kemudian I identifikasi, R adalah rencana, dan T adalah tanggung jawab. Nah, jadi untuk itu
sebagai observer, saya berharap Pak Doni dan Bu Ana bisa melakukan coaching ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kompetisi kucing dan sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana Pak Doni dan Bu Ana? Apakah sudah siap? Siap, Pak. Oke. Untuk sebagai coach di sini yang bertugas siapa? Untuk coach saya pribadi Pak, sebagai coach. Pak Doni, dan coachi berarti Bu saya Ana. Pak. Ya. Oke, siap. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, saya persilakan Pak Doni dan Bu Ana. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ana. Pak Doni, ada bisa saya mengganggu sebentar nggak ya? Untuk saat ini bisa saya bantu. Ada apa ya Bu ya? Saya ini mau cerita sedikit Pak. Saya mengalami masalah seperti itu Pak ya. Bahwasanya kemarin ini pada saat isoma, saya kan mau melaksanakan sholat zuhur di musola sekolah kita. Nah, saya ini melihat 4 orang siswa laki-laki, dia asik bermain Pak. Bermain, bersenda gurau, tertawa, saya. Padahal suara azan sudah terkumandang, sudah kedengeran. Ya, jadi saya agak sedikit emosi seperti itu Pak ya, karena kok sudah waktu sholat mereka masih bermain-main seperti itu Pak, kok tidak segera bersiap-siap, apa mengambil wudhu dulu, mereka masih bermain. Dan setelah saya tanya Pak, saya kan menanyakan ini kepada 4 orang tadi, kenapa kok nggak langsung siap-siap? Nah ini kan sudah waktunya sholat seperti itu. Mereka menjawab dengan santainya, Bu, setelah ini kami jam kosong Bu, karena Ibu yang mengajar pelajaran seni, Ibu Cindy itu sedang pelatihan Bu di Palembang, jadi kan bisa nanti Bu sholatnya. Nah karena sudah waktu sholatnya sudah mepet dan saya juga ada jam di terakhir, jadi tapi tetap saya persilahkan mereka untuk segera sholat. Ya sudah nak, segeralah sholat. Nanti kalau ada apa-apa biar nggak susah seperti itu Pak. Jadi saya punya masalah seperti itu kepada 4 orang siswa tadi Pak. Oke, baiklah Ibu Ana sudah curhat dengan saya. Saya sini sebelumnya saya akan meluangkan waktu untuk yang menghubungkan maksudnya menghubungkan kayak gini Bu. Karena posisinya saya ini kita waktunya sholat, jadi jadi saya mau tanya secara detail itu sebagai ibu melihat dengan kedua mata ibu ya Bu ya, bukan dari orang kamu ya. Nah, Bu, sebelumnya apakah ibu sudah menanyakan 2 siswa tersebut atau siswa yang tadi Bu? Iya, ya sudah Pak, saya tanyakan kan, saya menanyakan alasan mereka kenapa kok nggak segera mengambil air wudhu gitu Pak ya, nggak segera masuk ke musola. Ya ternyata jawaban mereka seperti itu Pak, santai Bu, nanti setelah ini kami jam kosong, jadi sholatnya bisa nanti. Nah seperti itu Pak. Bu Cindy-nya lagi pelatihan, jadi kami nanti Bu sholatnya, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi itu penyampaian dari siswa tadi dengan santai. Iya Bu. Baiklah. Untuk Ibu Ana Damayanti, apakah Ibu sudah berdiskusi, sudah melaporkan permasalahan ini? Menurut saya permasalahan ini dia terhadap kesiswaan atau guru piket Ibu? Saya belum melaporkan kepada siapa Pak ya, karena di sini yang mengalami saya sendiri, jadi saya kepinginnya saya dulu yang akan menyelesaikan ini Pak. Jadi saya akan mencoba, saya yang akan menyelesaikan.
Ya, karena kemarin itu kebenaran jam terakhir saya ada jam, jadi saya belum sempat panggil 4 orang anak ini tadi, Pak. Baiklah Ibu, dari pemaparan Ibu dengan yang tadi, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan pribadi terhadap anak tersebut atau murid kita tadi? Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, emang siswanya siapa namanya Ibu atau siswinya? Jadi, 4 orang siswa tadi, Pak, yang ada 4 orang, dia ini kebenaran memang sepertinya akrab, Pak, ya, 4 orang ini. Di sini ada si Anggi, Pak, ada si Tio, juga ada si Aldo rasanya, dan satu lagi ada si Budi, Pak. Dan mereka kan memang Bapak tahu sendiri kan, mereka ini kemana-mana selalu berempat, jadi memang sangat kompak seperti itu, Pak. baik. Apakah Ibu selaku guru agama sudah memanggil si Aldo, si Tio, si Anggi, sampai si Budi? Iya. Kalau kemarin karena saya ada jam kosong, saya belum sempat memanggil. Rencananya saya akan memanggil hari ini, Pak, karena nanti jam terakhir pada saat isoma, setelah isoma saya kan jamnya kosong, jadi saya punya waktu luang untuk memanggil 4 orang tadi. Jadi rencananya akan saya panggil mereka, akan saya kasih pemahaman untuk mereka menghargai waktu seperti itu, Pak. Karena kan kita nih setiap kegiatan yang ada di sekolah kan itu diatur oleh jadwal. Kalau mereka mengulur waktu sholat berarti berpengaruh nanti ke kegiatan pembelajaran yang lain. Jadi saya kepingin mereka itu menghargai waktu, Pak. Nanti saya berikan pemahaman. Mungkin seperti itu, Pak, rencana saya. Bu, bagus itu Bu, bagus. Itu menurut saya bagus, sudah termasuk pendekatan pribadi sebagai komunikasi. Ya, apalagi kalau sudah terlaksana. Oh, menurut saya itu sudah bagus. Nah, tinggal Ibu ini apa namanya, nilai-nilai komitmennya sama kesepakatan aja kalau menurut saya. Tuh. Iya. Selanjutnya ya, Pak. Selanjutnya, apakah si 4 siswa ini, si Aldo, si Tio, si Budi, sama si Anggi ini, untuk nilai eskul atau nilai akademik mereka turun, Ibu? Kalau nilai untuk mata pelajaran saya, karena saya mengajar agama, Pak, ya, mereka tergolong siswa yang lumayan pintar sebenarnya, Pak. Lumayan, mereka ya bukan yang prestasinya menurun, itu bukan seperti itu, Pak. Jadi sudah punya modal, dia mengaji sudah bisa, terus juga di kelas juga sebenarnya aktif seperti itu, Pak. Cuma ya karena mereka ini tadi kompak dan satu geng kemana, mungkin mereka sudah merasa cocok 4 orang ini, jadi sudah kayak satu tim ya. Jadi kalau ada satu, tiga-tiganya ya ada, jadi 4-nya berkumpul seperti itu, Pak. Ya. Baik Ibu, Ibu Ana, yang sudah Ibu paparkan tadi panjang lebar, itu sudah kita lihat datanya tadi. Mungkin Bu, keempat tadi itu menurut saya Bu, menurut saya nanti yang usaha Ibu, yang komitmen Ibu tadi sudah terlaksana, itu sudah bagus Bu, sudah pasti bisa. Nah, tinggal kapan Ibu yang tadi yang nilai-nilai komitmen Ibu, nilai konsisten Ibu yang tadi, ya sudah yang Ibu sampaikan dengan saya, kalau sudah terlaksana pasti bagus Bu. Baik Bu, untuk yang si Anggi Bu, si Anggi ini, kalau si Anggi ini, kalau untuk masalah nilai agamanya bagaimana Bu ya? Kalau Anggi ini dia
termasuk anak yang cerdas juga Pak. 4 orang ini dianya termasuk yang cerdas. Ya kalau dia pintar, masih ada yang lebih pintar seperti itu Pak ya di dalam kelasnya. Tapi ya mereka ini 4 orang ini tergolong yang cerdas seperti itu Pak. Jadi untuk masalah nilai akademik itu untuk mata pelajaran agama dia tidak jadi masalah Pak, karena di sini yang jadi permasalahan saya mereka tidak menghargai waktu seperti itu Pak ya pada saat pelaksanaan mau sholat zuhur seperti itu Pak. Oke Bu, iya itu sudah Ibu paparkan. Sudah ini ya saya selaku rekan sejawat saya cuma bisa ya memahami karakter anak 4 tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi ya rencana Ibu nanti ya harapan saya bisa terlaksana, nanti timbul nilai-nilai tanggung jawab mereka ya itu saya selaku teman atau rekan sejawat ya saat ini ya karena Ibu belum melakukan pendekatan, belum memanggil, maksudnya belum pendekatan itu belum melakukan pendekatan pribadi. Jadi saya pribadi di sini saya cuma bisa mendengarkan saja Bu, saya mendengarkan, cuma saya bisa ini menyampaikan hal-hal yang positif. Semua itu tinggal dari Ibu lagi, Ibu Ana bagaimana menyikapinya. Ya. Di sini nih saya nih punya rencana seperti itu Pak Doni ya. Saya kepinginnya nih bukan hanya 4 orang ini yang akan saya berikan pemahaman untuk menghargai waktu seperti itu Pak. Jadi saya kepinginnya seluruh siswa nih menghargai waktu Pak. Nanti mungkin saya kerjasama sama guru agama yang di kelas 10 sama yang di kelas 11, yang ngajar kelas 10 dan kelas 11 itu ada Ibu Josi dan Ibu Siska. Nanti jangan sampai permasalahan 4 anak siswa yang kebenaran ini kelas 12 semua Pak dan saya yang mengajar seperti itu Pak ya. Jangan sampai terulang ke siswa yang lainnya. Dan rencananya ini saya akan memberikan terapi kepada 4 orang anak ini dan kepada kelas yang saya ajar. Nanti saya akan berikan pemahaman dan saya akan hubungkan dengan pembelajaran agama, di mana di situ saya akan mengingatkan bahwasanya kematian itu datang kapan saja seperti itu Pak. Tidak memandang usia, tidak memandang waktu seperti itu Pak ya. Dan alangkah ruginya kita jika kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kita belum sempat melaksanakan sholat. Sambil saya terapkan itu ada teknik diam Pak ya, diam dan resapi. Nanti saya alunkan musik-musik yang tenang dan mereka akan memejamkan mata. Nah di situ saya akan memberikan refleksi berupa kata-kata narasi yang saya harapkan bisa menyentuh ke dalam hatinya seperti itu Pak. Itu masih rencana saya Pak ya nanti setelah memanggil ke-4 orang anak ini. Bagus itu Bu, bagus menurut saya. Ya harapan saya itu sudah bagus, Ibu sudah komunikasi dengan rekan kerja atau dengan mata pelajaran serumpun, komunikasi ya harapan saya terlaksana Bu. Selain dari itu nilai-nilai komitmen apa ya Ibu akan kembangkan? Iya Pak. Kalau Ibu saya seperti ini Bu terhadap tadi. Nilai komitmen mungkin saya akan yang pertama tadi berkolaborasi Pak ya, dengan selalu berkoordinasi terutama dengan rekan sejawat dengan Ibu Siska dan Ibu Josi Pak, karena sesama guru agama, menjadikan ini menjadi sebuah pembelajaran dan tameng, berarti bagaimana cara kami mengatasi seperti itu Pak ya. Dan kebenaran ini memang pas kelas yang saya ampuh seperti itu Pak. Yang kedua tentunya jangan hanya pada saat saya punya masalah ini baru akan diselesaikan. Saya harus punya komitmen dan tanggung jawab seperti itu Pak ya. Bahwasanya ini tetap harus berjalan walaupun misalnya saya sedang
di dinas luar, sedang dalam tidak ada di sekolah, mereka sudah tertanam untuk menghargai waktu tersebut, Pak. Mungkin itu Pak yang menjadi komitmen saya. Bu, bagus Bu, super menurut saya ya. Itu dengan adanya itu usaha Ibu, rencana Ibu, ya kami selaku rekan sejawat kami saling support ya, karena kami di sini cuma bisa mendengarkan Bu, karena masalah yang tadi yang kita temukan itu dengan ya komunikasi ya dari guru mata pelajaran masing-masing. Itu saja Ya, dari saya Bu, karena saya selaku ya, rekan kerja Ibu, saya baru tahu permasalahan yang tadi, kenapa 4 orang anak itu. Makanya saya tanyakan dengan Ibu tadi, apakah sudah melakukan pendekatan pribadi. Ya, Ibu sudah paparkan, usaha-usaha Ibu sudah bagus, rencananya sudah bagus. Ya saya di sini Bu, support dan berdoa. Kembali ya, lagi dengan Ibu, suksesnya ya, pendidikan proses pembelajaran ada di Ibu. Kami, ya, khususnya saya, guru di SMA Lawang Kidul, bagus kalau Ibu sudah melaksanakan itu ya. Itu saja Bu. ya. Terima kasih Pak Doni sudah membantu saya ini menyampaikan unek-unek ini. Akhirnya saya sampai menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya. Seperti itu Pak ya. Tadi itu sudah sempat dipanggil kemarin itu, cuma karena waktunya yang ini jadi saya tidak kulik terlalu dalam, dan besok rencana yang akan saya kupas habis ini 4 orang anak tadi. Seperti itu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Doni sudah mengarahkan saya, sudah menyediakan waktu untuk saya ini mendengarkan keluh kesah saya ini. Ya, ya, terima kasih Pak. Karena saya ada jam terakhir ini, saya mau izin dulu Pak ya. Mau izin ke kelas ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren sekali Pak Doni, Bu Ana. Coaching yang dilakukan tadi, saya menyimak dari awal sampai akhir. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Doni sama Bu Ana. Iya, jadi Pak Doni dan Bu Ana, dari hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Doni dan Bu Ana, secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Pak Doni dan Bu Ana itu sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, kemudian sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya ingin bertanya nih, yang pertama kepada Pak Doni ya, tadi sebagai coach. Ya, Pak. Pak Doni, Baik, Pak. Pak Doni kira-kira hal apa saja yang sudah dilakukan Pak Doni sebagai coach di dalam kegiatan coaching tadi? Baik, Pak Azwar. Di sini saya melakukan kegiatan coaching dengan 3 elemen, yaitu dengan present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga tanya yang berbobot. Yang sudah saya lakukan elemen tersebut dengan sesuai alur Tirta, yang dimana tadi pertanyaan dari permasalahan yang dilakukan oleh Ibu Ana Damayanti tentang karakteristik siswi atau murid lah di SMA 1 Lawang Kidul, itu saya mendengarkan kehadiran penuh, saya mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh Ibu Ana Damayanti. Saya menjadi pendengar aktif, terus saya juga mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena posisinya sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, R itu rencana aksi, yang terakhir itu tanggung jawab. Itu kembali lagi ke Ibu Ana Damayanti, karena saya selaku coach cuma menjadi pendengar aktif, present, kehadiran penuh, terus menanyakan pematik, menanyakan berbobot yang akan menjadi strategi Ibu Ana Damayanti menyikapi permasalahan tersebut, Pak.
hampir. Iya. Iya, terima kasih Pak Doni, luar biasa sekali. Ya, saya ini ya sampaikan sedikit bahwa benar yang disampaikan Pak Doni di dalam melakukan coach. Pak Doni tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan dari apa yang dibicarakan hari ini antara Bu Ana dan Pak Doni. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Pak Doni itu sudah masuk kepada identifikasi dan rencana untuk di dalam hal penyelesaian permasalahan dari Bu Ana. Kemudian juga Pak Doni di akhir tadi juga menanyakan tanggung jawab ya kepada Bu Ana terhadap permasalahan yang dihadapi anaknya. Oke, thank you Pak Doni. Kemudian saya juga bertanya kepada Bu Ana sebagai coach. Kira-kira Bu Ana setelah tadi sharing kepada Pak Doni, hal apa yang Bu Ana dapatkan dari ya hasil dari bincang-bincang sama Pak Doni tadi, Pak? Saya hal yang saya dapatkan yang pertama, perasaan saya jadi plong seperti itu Pak ya, jadi lega karena unek-unek saya tadi tersampaikan, ganjalan-ganjalan yang ada di hati ini saya sampaikan semuanya sama Pak Doni, jadi plong seperti itu Pak ya. Dan dari pembicaraan tadi Pak Doni menanyakan rencana saya ke depan gimana, saya kerja sama siapa, secara tidak langsung saya jadi punya strategi seperti itu Pak ya. Jadi saya juga tertantang untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Benar kata yang Pak Doni tadi katakan, bahwasanya Pak Doni di sini posisinya mendengarkan. Jadi solusi itu timbul dari saya sendiri, masalah dari saya, dan saya menyelesaikan masalah dari pengalaman yang ada dan juga digiring oleh Pak Doni tadi secara tidak langsung. Sebenarnya mungkin Pak Doni bisa saja Bu seperti ini, tapi Pak Doni kepinginnya saya yang menemukan menemukan solusi dari permasalahan tadi. Seperti itu Pak. Iya, benar sekali Bu Ana. Saya juga mendengar tadi apa yang identifikasi, kemudian rencana-rencana. Tadi Pak Doni pertanyaan untuk biar supaya Bu Ana memancing mengungkapkan sendiri tadi sudah sangat baik sekali. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini yang dilakukan oleh Bu Ana dan Pak Doni sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali sebagai observer, sebagai pengamat. Kalau dari segi penilaian, kalau misalnya dinilai antara rentan 1 sampai 10 yang sudah dilakukan oleh Pak Doni dan Bu Ana tadi adalah di rentang 9. Jadi luar biasa sekali. Untuk itu, tepuk tangan untuk Pak Doni dan Bu Ana, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Iya, jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita di dalam mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu saja pertemuan singkat kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu Guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Terima kasih Pak Azwar. Terima kasih Pak Azwar.